Halo semuanya, salam sejahtera. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Nama saya Rizky Pramudia Oktaviadi. Dan hari ini saya akan menjelaskan Bapak Ibu Dewan Juri mengenai mosi saya hari ini, yaitu mendukung peralihan permanen pendidikan tersier kepada format daring. Tetapi sebelum itu izinkan saya menjelaskan latar belakang dari mosi tersebut. Jadi, seperti yang Bapak Ibu Dewan Juri tahu, format daring dalam belajar adalah perubahan dari format konvensional, di mana kita mendatangi suatu instansi sekolah, melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung, dan bertemu dengan murid-murid lainnya, menjadi berbasis daring atau online. Nah, perubahan berbasis daring ini memiliki perubahan yang cukup signifikan, dimulai dari bagaimana guru ataupun siswa berinteraksi, di mana dan bagaimana mereka dapat mengerjakan tugas mereka, dan di mana mereka dapat melakukan kegiatan belajar mereka. Nah, hal tersebut terdengar sangat bermanfaat karena mengambil konsep work from home atau WFH. WFH ini memiliki konsep di mana kita mengintegrasikan rumah kita sebagai tempat kerja kita. Jadi kita dapat mengerjakan kerjaan kita sebagai karyawan di rumah, dan kita pun dapat memiliki manfaat seperti mengurangi biaya transportasi, mengurangi stres dari perjalanan, ataupun apabila kita sakit kita pun masih bisa tetap bekerja. Nah, hal ini dapat terjadi juga karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap warga di Indonesia melakukan karantina yang berjangka panjang. Pandemi ini berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya, sehingga memperhambat bagaimana para siswa-siswi untuk belajar. Nah, tetapi saya juga harus menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Karena belajar berbasis daring tidak hanya dinilai kurang efektif, tetapi dapat juga menghasilkan karakter yang kurang baik. Dari alasan saya tersebut, saya akan memberikan beberapa poin argumen. Ya, mulai dari pertama adalah kurangnya pengawasan guru terhadap siswa-siswi. Hal ini dapat menjadi suatu prihatin karena siswa-siswi perlu pengawasan dan perhatian dari guru dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang siswa mungkin saja mengikuti Google Meet atau Zoom dengan kamera yang mati, tetapi di balik layar tersebut ia sedang bermain game online. Kasus ini sering terjadi di sekolah manapun apabila mereka melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Lalu selain itu juga, siswa atau siswi pun berkemungkinan untuk lepas tanggung jawab mereka dari tugas. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jadi apabila guru memberikan tugas, para siswa-siswi akan memberikan tugas tersebut kepada AI. Dengan bantuan AI, mereka dapat mengerjakan tugas tersebut dengan cepat dan mudah. Tetapi bukan berarti hal ini yang baik, karena tak melepas tanggung jawab akan membangun karakter yang malas dan tidak bertanggung jawab. Lalu selain itu juga, dengan bantuan AI, siswa-siswi tidak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dan juga kemampuan berpikir secara analitis. Mengapa? Karena apabila mereka hanya kopas dari A ke B, itu justru tidak membantu sama sekali, hanya menyelesaikan tugas yang mereka seharusnya kerjakan sendiri. Lalu selain itu juga, AI tidak memberikan bukti secara konkret di mana informasi yang mereka berikan itu adalah fakta. Karena AI mengambil informasi dari manapun dan kapanpun secara langsung dan kapan saja. Hal ini tidak difilter oleh AI tersebut, dan siswa-siswi yang hanya mengambil tugas tersebut juga tidak dapat apa-apa dari AI tersebut. Lalu poin kedua adalah yang kurangnya bagi para siswa-siswi dalam belajar format daring. Maksudnya kurang itu bagaimana? Jadi hal ini dapat disebabkan karena siswa-siswi memiliki hak untuk belajar dimanapun mereka berada. Bahkan asalkan mereka hadir dalam Google Meet atau Zoom, itu sudah terhitung belajar dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Dan karena di rumah juga, mereka pasti akan berleha-leha sebelum deadline dari tugas yang diberikan. Hal ini berdampak sangat buruk bagi para siswa, karena ini memberikan insentif untuk tidak mengerjakan tugas secara cepat. Dan apabila guru memberikan deadline secara cepat juga, atau secara dengan waktu singkat, itu justru akan memberikan stres atau tekanan pada siswa. Tekanan dan stres tidak akan membantu siswa dalam belajar, karena dalam lingkungan stres, tidak ramah maupun menekan,
seorang siswa mungkin saja tidak bahagia dan tidak efektif dalam belajarnya. Mereka bisa saja membenci pelajaran tersebut, membenci sekolah, bahkan membenci belajar. Hal ini tidak baik karena generasi kita perlu peningkatan dalam literasi dan perlu juga adanya SDM yang lebih tinggi. Lalu ini pun akan masuk ke poin ketiga, di mana poin ketiga ini sangatlah penting, yaitu privilege siswa-siswi itu tersendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua siswa-siswi memiliki akses kepada internet ataupun gadget yang memadai. Kita pun harus tahu, kalau misalkan kita pindah secara permanen kepada format daring online, bagaimana nasib siswa yang tidak dapat akses kepada sistem secara daring, di mana akses online dan akses gadget mereka itu tidak ada. Kita seharusnya mendukung mereka dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik. Kita pun seharusnya memanfaatkan sekolah yang sudah dibangun dan membangun memori di sekolah kita bersama teman-teman kita, di mana ini akan masuk ke poin keempat saya, di mana kurangnya interaksi siswa apabila kita melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Interaksi siswa ini sangatlah penting untuk mengembangkan karakter siswa. Mereka dapat belajar dari teman-teman mereka, karakter yang baik seperti kerjasama, insentif dalam bertanya, dan bahkan ketempelan mereka dalam pintarnya, karena kita berteman dengan orang-orang baik. Apabila kita melakukan kegiatan belajar secara daring, kita memiliki kesempatan dalam interaksi sosial itu justru lebih kurang, karena orang-orang pasti akan sibuk sendiri di rumahnya. Jadi kesimpulan dari saya adalah format daring terdengar sangat memudahkan bagi kita, tapi kita harus juga ingat bahwa tidak semua siswa-siswi dapat mengakses hal tersebut, dan mengingat guru adalah orang tua kedua kita pun harus dapat dampingan dan diberikan pengawasan yang efektif agar kegiatan belajar mengajar kita lebih efektif. Bahkan fungsi sekolah pun diciptakan untuk mengembangkan karakter dan menciptakan memori yang indah. Sekian dari saya, terima kasih.